Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad D. NIM 20087297, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah pengantar kewirausahaan tentang manajemen pengelolaan usaha. Baik, yang pertama yaitu tentang manajemen pengelolaan usaha. Pengertian manajemen pengelolaan usaha. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen. Istilah Inggris tersebut diindonesiakan menjadi manajemen. Manajemen adalah suatu aktivitas khusus yang menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam suatu proyek. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan untuk mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Dengan demikian, pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan usaha adalah cara menyelenggarakan atau menyelesaikan suatu usaha dengan cara yang efektif dan efisien agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang berikutnya, fungsi-fungsi manajemen. Pertama, planning atau perencanaan. Pengertian dari planning yaitu perencanaan pada hakikatnya adalah proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi tindakan ekonomi dan tindakan efektif pada waktu yang akan datang. Yang kedua, sifat-sifat perencanaan yang baik. Pertama, mempunyai tujuan yang jelas, adanya kesatuan rencana yang logis atau masuk akal. Berikutnya, mengandung unsur kelangsungan atau kontinuitas, jelas dan sederhana, mengandung unsur kelenturan atau fleksibilitas, ada dalam pertimbangan. Terakhir, mengandung stabilitas. Berikutnya itu manfaat pembuatan perencanaan. Pertama, semua tindakan akan terkoordinir. Kedua, situasi darurat akan dapat terhindar karena sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Ketiga, metode kerja yang efektif dan efisien karena manajer punya waktu untuk memilih metode yang terbaik. 4. Perencanaan merupakan dasar atau pedoman untuk pengawasan karena perencanaan menghasilkan standarisasi. 5. Dengan perencanaan, manajemen selalu memperhatikan tujuan. Berikutnya, tipe-tipe perencanaan. Pertama, bidang fungsional mencakup rencana produksi, rencana pemasaran, keuangan, personalia. Setiap faktor memerlukan tipe-tipe rencana yang berbeda. Yang kedua, tingkatan organisasional, termasuk keseluruhan organisasi atau satuan-satuan kerja. Yang ketiga, karakteristik sifat rencana yang meliputi faktor-faktor kompleksitas, fleksibilitas, keformalan, kerahasiaan, biaya, rasionalitas, kuantitas, dan kualitas. Yang keempat, waktu. Ini menyangkut rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Yang kelima, unsur-unsur rencana. Ini dalam wujud anggaran, program, prosedur, kebijaksanaan, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua atau yang B yaitu organizing atau pengorganisasian. Pengertian organizing
Proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya organisasi, dan lingkungan tempat organisasi berada. Penyusunan struktur organisasi mempunyai dua aspek utama, yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Yang kedua, langkah-langkah pengorganisasian. Satu, merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan, membagi beban kerja ke dalam kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang atau kelompok orang. Selanjutnya, mengkombinasikan pekerjaan anggota secara efisien, menetapkan mekanisme kerja dan mengkoordinasikan pekerjaan menjadi satu kesatuan yang utuh, membantu efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas. Selanjutnya tentang manfaat pengorganisasian. Pertama, menjalin pola hubungan yang baik antar organisasi, anggota, sarana, dan lain-lain. Yang kedua, setiap anggota atau pelaku organisasi mengetahui dengan jelas tugas, kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Baik, yang C atau yang ketiga, staffing atau penyusunan personalia. Pengertian staffing. Staffing itu cara pengolahan sumber daya manusia agar para karyawan dapat dimanfaatkan secara efektif. Penataan staf merupakan salah satu fungsi manajemen yang berkaitan dengan identifikasi kebutuhan karyawan. Yang kedua, kegiatan staffing. Satu, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, penarikan. Yang ketiga, seleksi yang mencakup penilaian dan pemilihan di antara calon-calon personalia. Yang keempat, pengenalan dan orientasi. Yang kelima, penilaian pelaksanaan kerja. Tujuan program ini adalah membandingkan antara pelaksanaan kerja individu dan standar atau tujuan yang dikembangkan bagi posisi individu. Yang F, yang ke-6, pemberian balas jasa dan penghargaan. Baik, yang D atau yang keempat, actuating atau penggerakan. Pengertian actuating, tindakan yang mengusahakan agar semua kelompok mau dan memulai bekerja dengan senang hati untuk menyelenggarakan tugas pekerjaannya sehingga selesai sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi penggerakan. Satu, supaya orang lain dapat mengikuti perintah manajer atau pimpinan sesuai tujuan. Dua, untuk melakukan suatu dengan kemampuan seseorang. Tiga, agar orang lain menyukai tugas dan pekerjaannya. Empat, supaya orang lain dapat memelihara dan meningkatkan kesetiaannya. Lima, agar orang lain dapat menanam, memelihara, memupuk rasa tanggung jawab. Selanjutnya yang kelima atau yang E, controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini bisa positif, bisa negatif. Fungsi pengawasan mencakup 4 unsur, yaitu sebagai berikut. 1. Penetapan standar pelaksanaan, penentuan ukuran pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar. Dan 4. Pengambilan tindakan koreksi bila pelaksanaan menyimpang dari standar. Yang materi ketiga yaitu manajemen pengelolaan usaha. Manajemen usaha atau business management adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin staf dan mengendalikan kegiatan berbagai sumber daya dalam organisasi melalui usaha manusia, sistemik, terkoordinasi, dan kooperatif untuk mencapai tujuan organisasi. 1. Manajemen usaha bisnis adalah beraksi. Ada banyak ungkapan mengenai sukses dalam dunia bisnis. Beraksi
itulah hal yang wajib bagi para pengusaha jika sudah melakukan, meski salah, meski kurang, paling tidak kita tahu di mana letak kesalahannya, di mana letak kekurangannya. Dari sinilah kemudian pengusaha itu disebut sebagai manusia pembelajar, belajar dari pengalaman, belajar dari kehidupan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang mana ini merupakan tugas pengantar kewirausahaan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.